adik-adik? Baik? Ya, selamat pagi. Pagi, oke. Kakak senang sekali hari ini karena bisa berjumpa dengan adik-adik di ibadah anak GKI Ngupasan. Nah, sudah duduk dengan sopan? Sudah duduk dengan baik? Sudah siap sekolah minggu? Oke, kalau sudah siap sekolah minggu, yuk dengan hati gembira kita mempujikan Happy Ya Ya Ya. Dengan semangat ya adik-adik. Siap? Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, kakak senang sekali karena adik-adik memuji Tuhan dengan penuh semangat. Yuk, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau sekolah minggu, kami mau memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Wah, keren! Semuanya senang jadi anak Tuhan. Ya, kita bersukacita karena Tuhan mengasihi kita. Nah, apakah sukacita itu mau kita simpan sendiri? No. Cerita tentang Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya harus kita bagikan juga untuk orang lain. Kenapa? Supaya semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu kasih, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya, yuk adik-adik, saat ini kita mau sampaikan tentang kasih Tuhan Yesus yang begitu baik lewat pujian Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia. Tentang siapa? Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita nyanyikan satu kali lagi. Ku suka menuturkan cerita mulia. Setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, dan cinta kasih-Nya. Ya adik-adik, kita harus bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita
harus menceritakan tentang Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya kepada semua orang. Biarlah orang lain tahu tentang Tuhan Yesus melalui perkataan kita maupun melalui perbuatan kita. Baiklah, diri kita menceritakan tentang Tuhan Yesus dengan semua yang kita miliki. Kita mau bekerja untuk Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, tetap duduk yang manis karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada loh yang disuruh bersaksi dan yang menyuruh berjanji memberikan penolong. Siapa ya? Yuk kita dengerin sama-sama. Pagi adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, baik. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, pejam mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, cerita pagi ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Untuk adik-adik kelas kecil bisa minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membacakannya. Dan untuk adik-adik kelas besar bisa membaca perikopnya ini nanti. Yesus sudah bangkit dari kematian. Ia lalu bersama-sama lagi dengan para muridnya, tetapi tidak untuk selamanya. Setelah 40 hari, Yesus mengumpulkan para murid. Yesus lalu berpamitan kepada para murid dengan pesan, "Jangan meninggalkan kota Yerusalem dulu ya. Bapa akan mengutus penolong bagi kalian. Penolong itu adalah Roh Kudus. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka para murid dapat meneruskan karya Tuhan Yesus, yaitu mengabarkan jalan keselamatan." Setelah berkata demikian, tiba-tiba muncullah awan dan perlahan-lahan awan itu mengangkat Yesus naik ke surga. Para murid memperhatikan dengan sungguh-sungguh Yesus naik ke surga. Rupanya lama sekali mereka melihat ke atas. Ya, mereka harus berpisah dari Tuhan Yesus. Ketika para murid terus melihat ke awan yang membawa Yesus naik ke surga, tiba-tiba muncullah 2 malaikat dan bertanya, "Mengapa mereka masih berada di sini? Mengapa para murid memandang ke langit?" Kedua malaikat itu mengingatkan para murid pesan Tuhan Yesus agar mereka kembali ke Yerusalem dan menanti Roh Kudus yang dijanjikan itu, yang akan menyertai mereka untuk memberitakan Injil kepada semua orang, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid itu kemudian kembali ke Yerusalem untuk menunggu janji Tuhan Yesus. Adik-adik,
Seperti para murid yang diperlengkapi oleh Tuhan, demikian juga kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik dan menceritakan kebaikan Tuhan pada orang-orang di sekitar kita melalui sikap, perbuatan, dan perkataan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengasihi kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu pagi ini. Ajar kami berani bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga memohon kiranya Engkau menjaga kami selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yes, 100% benar banget apa yang tertulis di dalam Alkitab. Yang tadi ceritanya sudah kita dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk bersaksi. Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya akan memperlengkapi kita, akan menolong kita untuk bersaksi. Yuk adik-adik, bersama-sama kita sambut firman Tuhan tadi dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali beserta kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, Yesus beserta kita. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, kita jadi saksinya. Kita pujikan satu kali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali beserta kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, Yesus beserta kita. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, kita jadi saksinya. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, Yesus beserta kita. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, kita jadi saksinya. Adik-adik, aktivitas hari ini ada 3 macam loh. Aktivitas pertama untuk adik-adik di bawah 6 tahun akan membuat art and craft. Aktivitas kedua untuk adik-adik kelas 1 SD sampai 3 SD akan menyusun atau merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Aktivitas ketiga untuk adik-adik kelas 4 SD sampai kelas 6 SD akan membuat reportase atau laporan. Penasaran kan? Untuk lebih jelasnya, yuk adik-adik perhatikan petunjuk kakak berikut ini. Aktivitas yang pertama untuk adik-adik dengan usia di bawah 6 tahun, yaitu membuat art and craft. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah lem, gunting, kapas, kertas lipat warna biru, bentuk persegi panjang atau bujur sangkar, kertas lipat warna hijau yang sudah dipotong dengan bentuk seperti ini, atau kalau mama punya gunting bergerigi, boleh juga digunakan sebagai pola, dan gambar Tuhan Yesus yang sudah dipotong sesuai pola gambar. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan kertas lipat warna biru,
Tempelkan kertas lipat warna hijau yang sudah digunting sesuai dengan bentuk yang diinginkan di bagian bawah. Setelah itu, tempelkan gambar Tuhan Yesus di bagian atas. Yang terakhir, menempelkan kapas di bagian bawah dari gambar Tuhan Yesus. Selesai deh. Terima kasih. Aktivitas kedua untuk adik-adik kelas 1 SD sampai kelas 3 SD adalah menyusun atau merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Kata-kata yang adik-adik lihat saat ini tersusun acak. Nah, tugas adik-adik adalah merangkai kata-kata acak ini menjadi sebuah kalimat, yaitu sebuah ayat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Selamat menyusun kata. Aktivitas ketiga untuk adik-adik kelas 4 SD sampai kelas 6 SD, yaitu membuat laporan atau reportase berdasarkan Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Adik-adik menyusun pertanyaan dengan pola 5W dan 1H. Apa itu? 5W adalah what, when, who, where, why. Dan 1H adalah how. Adik-adik bisa menggunakan daftar panduan pertanyaan berikut. Setelah itu, adik-adik harus memberikan laporan atau reportase kepada orang tua. Bisa dalam bentuk tulisan atau rekaman video. Kemudian dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Terima kasih. Oke adik-adik, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Untuk persembahannya seperti biasa ya, titip mama atau papa. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.